Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pendengar podcast Ruang Penat dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada episode ketiga ya, setelah lama kami vakum mungkin kurang lebih 1 tahun, akhirnya pada hari ini kita bisa berbincang-bincang dengan salah satu dai muda teman saya. Ini kebetulan dia tahun ini KKN di Negeri Sakura atau di Jepang. Namanya adalah Mas Fuad Hasan Bayhaqi, panggilannya adalah Mas Haki, bisa juga dipanggil Mas Fuad. Dulu kita satu SMP, kemudian Satu SMP, satu pondok. Kemudian dia pindah atau lulus SMP, dia pindah sekolah SMA atau aliyah di salah satu pondok di Magetan. Pondoknya besar, terkenal dengan dai-dainya, santrinya ribuannya Mas ya? Puluhan ribu. Ya. Boleh disebut pondoknya? Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro. Al-Fatah Temboro. Ya. Sering viral karena sholat tarawih itu hatam Al-Qurannya. Hatam Al-Quran satu malam itu bisa 30 juz. 30 juz, bayangkan. Nah, ini adalah salah satu orang yang istiqomah ikut sholat tarawih tersebut. SMP di sini di Gresik dulu, kemudian aliyahnya di Al-Fatah Temboro 3 tahun. 3 tahun Sampai lulus lebih 2 tahun. Oh, ngabdi. Iya, ada pengabdian. Ada pengabdian. Oke. Kemudian setelah 2 tahun lulus pengabdian, kuliah di Surabaya. Kebetulan di Stidki Ar-Rahmah Surabaya. Stidki Ar-Rahmah Surabaya itu salah satu kampus yang jaringan dai-nya luar biasa. Jadi salah satunya adalah teman saya ini. Tahun ini bayangkan bisa ke Jepang, itu bagaimana ceritanya ya? Monggo bisa dijelaskan dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Fuad Hasan Bayhaqi. Saat ini saya masih semester 6 jurusan manajemen dakwah. Di Stidki Ar-Rahmah Surabaya. Ini mungkin terbilang kampus kecil sih. Ya. Underrated betul sekali. Emang kampusnya kecil, tapi dengan kampus kecil dia bisa mencetak relasi internasional. Oh, internasional. Tarafnya internasional. Tidak hanya di Jepang, tapi kemarin teman-teman kita juga sampai ada yang di Korea juga. Di Korea itu 6 orang, di Jepang 4 orang. Kemudian tahun sebelumnya juga di Malaysia ada, kemudian di Uni Emirat Arab juga ada. Di Libya juga ada. Jadi Libya. Jadi memang negara-negara ya bisa dibilang yang sangat berpengaruh lah. Oke. Baik dari sektor ekonomi, kemudian sektor politik dan lain sebagainya, itu memang negara-negara besar memang. Dan kebetulan dia Mas Fuad ini di Jepang pertama kali kan? Pertama kali saya ke Jepang. Pertama kali ke Generasi pertama kali. Jadi dulu tuh tidak ada yang ke sana, masih dari kampus ya. Tidak ada yang ke sana, ini pertama kali. Mungkin pertama kali di masjid ini, Mas. Pertama kali malah. Pertama kali di masjid ini. Cuman sebelumnya ada beda masjid. Beda masjid dan agak jauh dari kota Tokyo. Jadi kalau saya ini memang benar-benar di tengah kota Tokyo. Namanya masjidnya? Mungkin teman-teman ya Akihabara, mungkin pendengar pernah melihat ada seorang ustadz yang Mahalul Qiyam, atau biasanya itu kan di Indonesia kan ada Mahalul Qiyam. Iya, sholawat. Pakai bahasa Jepang, mungkin di TikTok pernah viral. Nah, itu masjidnya. Iya, Ustadz Ahmad Mainu Sensei. Itu beliau termasuk pendakwah terbesar di Jepang saat ini. Ustadz Ahmad Mainu Sensei, dan itu rutin setiap Jumat mengisi khutbah Jumat di masjid kami, di Masjid Nusantara Akihabara. Itu ketua PCNU katanya? Dia Muktasyar kayak. Muktasyar. Oh iya, Muktasyar PCNU Jepang. Kurang lebih di Jepang berapa bulan kemarin? Saya kemarin 4 bulan setengah Mas. 4 bulan setengah dari bulan berangkat itu Februari awal. Pulang itu Juni pertengahan. Iya. Aslinya ini katanya kan dulu kan hanya berapa bulan? Aslinya itu cuma 3 bulan. 3 bulan kurang banget. 3 bulan kurang. Cuman karena memang pihak sana juga cocok dan senang dengan kehadiran kita gitu kan. Jadi beliau memperpanjang, bahkan berharap sampai Agustus sebenarnya. Sampai Agustus. Cuman karena terhalang dengan skripsi, proposalan dan lain sebagainya.
Jadi kita ditarik oleh kampus untuk segera kembali. Begitu. Berarti orang sana sudah kerasan, Mas. Sudah kerasan sekali. Dan FYI ya, ini Mas Fuad sudah mengislamkan berapa orang di sana? Kurang lebih 3 orang. 3 orang, alhamdulillah. Jadi nanti kita tanya-tanya apa saja pengalamannya, terus gimana kok bisa berangkat ke sana. Mungkin berawal dari itu dulu ya. Gimana sih Mas Haki ini kok bisa ke sana? Okay. Awalnya gimana? Ada seleksi kah atau ditunjuk langsung atau gimana? Mungkin bisa dijelaskan. Oke. Jadi gini awalnya Mas Ivan. Karena saya mahasiswa yang saat ini masih aktif di STID Ar-Rahmah Surabaya. Oke. Di semester 5 itu kita ada program KKN. Di semester 5 kita ada program KKN sekaligus magang. Iya, jadi biasanya di kampus-kampus luar itu kan KKN sendiri, magang sendiri. Oh ya. Tapi di kampus kita enggak. KKN plus magang. Nah, dari situ saya memang dari awal ketika sudah mengetahui program kampus kita, kampus saya yang seperti itu, saya sangat ambisi untuk berangkat ke luar negeri. Oh, awalnya? Awalnya memang saya ambisi banget. Saya sudah mencoba ke Thailand, kemudian ke Brunei. Jalur mandiri itu? Jalur mandiri, mencoba untuk mencari relasi jalur mandiri, kemudian ke Malaysia. Cuman qadarullah, Allah belum mengizinkan saya ke sana, dan alhamdulillah Allah memberikan yang jauh di luar ekspektasi saya ke Jepang. Ya, berarti jadi teman-teman biasanya rata-rata teman-teman yang ingin ke Jepang itu kalau nggak dalam rangka liburan, kalau nggak bekerja. Nah, ini mungkin berbeda dari yang lain, karena tujuan kita datang ke sana memang ingin mengenalkan bagaimana nilai-nilai keislaman. Nah, dengan seperti itu, saya termotivasi sekali berangkat ke sana. Kemudian di semester 5, alhamdulillah, berkat relasi dari kampus kami, saya diizinkan oleh Allah untuk berangkat ke Jepang. Alhamdulillah, dengan seleksi yang menurut saya itu begitu ketat. Karena harus memiliki hafalan 30 juz. Itu yang paling penting sekali teman-teman. Itu harus memiliki hafalan 30 juz. Kemudian yang kedua, kita harus bisa memiliki kelebihan terkait ilmu sosial. Ilmu sosial ini dalam artian ilmu komunikasi dengan orang lain. Komunikasinya bagus. Bagaimana berbaur dengan orang lain. Kalau sekarang itu enggak introvert lah. Nah, betul. Jadi teman-teman sekalian jangan sampai introvert. Percaya saya, jangan sampai introvert. Karena orang lain ketika mengenal kita pertama kali itu tidak menanyakan apakah kamu hafal Quran, apakah kamu berpendidikan sampai S2, S3, apakah kamu di kampus IPK-nya tinggi atau rendah. Tidak sama sekali. Beliau yang pertama kenal dengan kita itu menanyakan seperti itu. Tapi yang pertama kali dilihat adalah adab dan akhlak. Moral itu adalah apa? Akhlak kepada orang lain dan adab kepada diri kita sendiri. Dan di situ sudah mencakup ilmu sosial. Bagaimana kita komunikasi, bagaimana kita berbaur dengan orang lain, bagaimana kita kumpul dengan orang lain, itu sangat mempengaruhi sekali. Maka dari situ karena diseleksi begitu ketat oleh pihak kampus, alhamdulillah saya bersama 3 teman saya berangkat ke Jepang. 3. Jadi 4 orang ya? Jadi 4 orang yang berangkat ke Jepang. Cuman yang 2 berbeda tempat. Yang beda masjid dan beda tempat, beda pulau juga, beda tempat, jauh. 600 kilo dari Tokyo. 600 kilo? Di daerah Osaka. Osaka iya betul. Itu berarti jauh. Osaka sama Tokyo itu jauh sekali. Surabaya Jakarta lah. Jaraknya itu kurang lebih Surabaya Jakarta. Alhamdulillah saya ditakdirkan Allah berada di Tokyo, yang di sana juga basicnya NU. Nek coro Jawa NU deles. Iya, NU nyel. Nah, di situ NU, kemudian amaliyahnya juga NU, kemudian orang-orangnya juga semua rata-rata NU. Bahkan kantor Mu'alaf Center kita yang berada di Jepang itu ya di Masjid Nusantara itu. Mu'alaf Center Nahdlatul Ulama, Mu'alaf Center PCI NU Jepang. PCNU ya. Jadi beda, kalau di Indonesia kan PCNU ya, pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Kalau di luar negeri itu PCINU. I-nya internasional. Istimewa. Pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama. Karena memang mungkin khusus ya, jadi diistimewakan gitu. Nah, mungkin itu selama di sana, sebelumnya ya.
ternyata katanya di sana itu masjidnya itu bukan seperti masjid di Indonesia kan ada tanah sendiri, ada bangunan. Katanya di sana itu apartemen bentuknya. Betul. Jadi iya ada beberapa masjid yang memang dia berbentuk seperti masjid layaknya di Indonesia. Oh, ada. Ada. Akan tetapi dari beberapa masjid yang ada di sana itu terakhir data kami itu kurang lebih ada 104 masjid. 100 Kurang lebih di Jepang itu sudah ada 104 masjid. Nah, dari di semua Jepang ya? Di semua Jepang. 40%-nya berbentuk masjid. 60%-nya rata-rata hanya berbentuk ruangan atau bangunan kecil. Gitu. Oh. Salah satunya di Masjid Nusantara Akihabara. Tapi di Masjid Nusantara Akihabara ini karena memang terletak di tengah kota. Oh. Jadi benar-benar di tengah-tengah kota yang di sana itu pusat anime terbesar di dunia. Pusat anime terbesar di dunia. Bagi yang wibu. Ya, wibu ini cocok sekali. Cocok ya. Jadi kalau kalian ada cita-cita ke Jepang, terutama di Akihabara itu tadi, itu memang pusatnya anime. Jangan lupa mampir ke Masjid Nusantara. Nah, di sana memang tengah kota, jadi masjid kita ini kan macam-macam masjid itu banyak teman-teman. Jadi macam-macam masjid itu ada masjid pariwisata. Oh. Kemudian ada ini tidak hanya di luar negeri ya, di Indonesia ya. Ada masjid tipe masjid transit. Oh ya. Ada tipe masjid besar. Ya. Ada masjid nasional. Ya. Ya, kemudian ada masjid jami. Ya, ada masjid raya. Ya, masjid pemerintah dan lain sebagainya. Oh, ternyata itu memang dibagi ya. Iya, jadi di Indonesia itu memang berbagai masjid itu disesuaikan dengan kualifikasinya masing-masing. Ya. Fungsinya masing-masing. Nah, salah satu di Masjid Nusantara Akihabara ini ialah masjid pariwisata. Masjid transit sekaligus masjid pariwisata. Karena memang di tengah kota, jadi teman-teman yang mampir sholat ke sana itu rata-rata orang-orang asing. Orang-orang asing. Rata-rata pengurusnya juga orang asing, yaitu orang Indonesia, dan yang datang juga orang-orang asing. Alhamdulillah saya di sana juga membangun relasi dengan teman-teman yang lain, dengan muslim-muslim yang lain. Itu termasuk yang sampai sekarang masih komunikasi. Itu ada Mas Ali dari Switzerland. Kemudian namanya Ali. Ali, memang Islam dia. Switzerland cuman kelahiran di Libya. Cuman menetapnya di Switzerland. Wow. Kemudian ada Mas Ajat Sang. Mas Ajat Sang ini dari Myanmar. Sang itu tak kira dari India. Bukan, Sang itu sebenarnya Jepang malahan. Oh. Sang itu Mas kalau di kita. Oh. Nah, jadi seumpama Mas Ivan ya, jadi Ivan Sang. Oh, Mas Sang di belakang. Fuad Sang. Nah, kalau di Jawa kan Masnya itu di depan. Nah, tapi Sang ini di belakang. Sebutan Masnya di Jepang ini di belakang. Kemudian ada Mas Zaki Sang dari Jepang asli. Jadi kita datang ke sana memang jamaah yang rutin maksudnya. Jamaah yang rutin. Wah. Jadi kita berusaha berbaur, mengenal dengan mereka-mereka. Rata-rata itu orang-orang tersebut di sana kerja atau gimana? Nah, rata-rata ya orang-orang tadi yang disebut tadi. Ya, kebanyakan beliau ini pekerja. Selain pekerja juga ada yang pariwisata. Jadi wisatawan-wisatawan yang datang ke Akihabara, kemudian mampir ke masjid kami menyambut dengan baik, kami berkenalan. Nah, seperti itu. Okay. Oh ya, perlu diketahui teman-teman. Jadi KKN saya ini berada di masjid, berbeda dengan yang lain. Ini berbeda dengan kampus yang lain. Jurusannya adalah manajemen tapi dia spesifikannya adalah dai. Iya betul, manajemen dakwah dan lebih ke masjid. Gitu. Masjid. Jadi memang jurusan kita ini memang passionnya di masjid. Memang passionnya di masjid. Bagaimana mencetak manajer masjid, kemudian bagaimana mencetak imam masjid, kemudian bagaimana mencetak dai-dai muda seperti itu. Tapi menurut saya ya teman-teman ya, kalau sisi sosial tadi disebutkan itu mudah untuk diraih, tapi yang sulit adalah satu, hafal 30 juz itu butuh waktu yang lama ya. Kalau sosial itu mungkin 1 minggu, satu bulan kalau benar-benar dia memang ingin bersosial gampang, tapi kalau yang 30 juz itu ini agak sulit. Jadi menurut saya persyaratan yang sulit untuk sana adalah 30 juz. Ya, maka bagi teman-teman yang mau seperti Mas Haki ini, misal punya relasi bisa dakwah di luar negeri lah, bisa dicicil atau gimana sih caranya tadi satu hafal Quran 30 juz. Itu syarat utama memang karena di sana kan imam ya, imam betul.
bacaan Qurannya bagus dan yang lain sebagainya, nah, maka bisa bagi teman-teman untuk mencicil persyaratan-persyaratan tadi. Satu ya, tidak boleh introvert tadi ya. Betul. Juga ya. Mungkin gimana sih pengalaman selama di sana? Mungkin culture shock atau gimana lah? Mungkin yang berbeda dari Indonesia ya. Gimana jam sholatnya atau orang-orang di sana? Kemudian ada batasan-batasan, misal jam segini nggak boleh ini atau gimana kan? Mungkin kita kan nggak tahu di sana. Kita bahas Jepang dulu aja. Secara umum Jepang dulu, nanti bisa ke masjidnya. Jadi di Jepang itu memang negaranya negara sekuler. Memang Jepang itu negara sekuler. Kemudian di sana itu hampir minim sekali orang yang beragama. Hampir minim sekali. Dari bisa dibilang ateis enggak? Oh, bukan ateis. Jadi di sana itu menurut penelitiannya Eranis di tahun 2020, dia menyampaikan bahwa Muslim di Jepang itu sama dengan agama-agama yang lain. Muslim di Jepang sama dengan agama lain? Iya, dalam artian populasinya. Populasi dari 100% penduduk Jepang, kemungkinan yang Islam itu hanya 0,2%. 0,2%. Dan itu tidak hanya Islam, Mas Ivan. Agama-agama yang lain juga berada di dalam 0,2% itu tadi. Jadi dari kurang lebih ada, ini bisa dikoreksi teman-teman. Saya sedikit lupa sih. Kurang lebih ada 250 juta penduduk. 250 juta. Itu kurang lebih yang Islam hanya 140 ribuan. Berarti gak jauh dengan Indonesia dong berarti hasilnya. Kurang lebih penduduknya sama, cuman di sana negaranya lebih kecil. Jadi terlihat sangat padat sekali. Kan Tokyo kan menjadi kota nomor 1 yang paling padat di dunia. Kita bisa lihat di TikTok kalau mau nyebrang itu gimana. Iya, itu di perempatan Shibuya. Shibuya. Yang terkenal itu perempatan Shibuya. Nah, kemudian dari banyaknya penduduk yang seperti itu mayoritas mereka berbudaya Shinto. Jadi budaya Shinto itu memang asli Jepang. Nah, budaya Shinto ini itu lebih mirip ke Hindu atau Buddha gitu, saya lupa. Berarti itu sebuah, bisa dibilang agama baru bukannya? Bukan agama sih sebenarnya, lebih ke budaya, Mas Ivan. Kalau di Indonesia kejawen gitu. Kejawen, kalau enggak ini apa namanya yang di Sunda itu apa? Yang di Sunda itu yang di konten TikTok itu ya? Iya, betul. Yang nggak pakai sandal itu kan? Iya. Lupa saya. Nanti bisa dikoreksi sama teman. Ya, intinya sama seperti di pulau-pulau sekitar kita itulah. Ada kejawen atau enggak Darmo Gandul seperti itu. Budaya-budaya seperti itu. Kemudian di Jepang itu memang budayanya Shinto. Akan tetapi pelajaran Shinto ini bahkan lebih pelajaran sosial terutama ya. Itu lebih Islam dari orang-orang Islam saat ini. Wow. Contohnya bisa dicontohkan? Contoh ya. Kebersihan. Kebersihan itu sangat dijaga di sana. Sangat dijaga sekali. Di kota Tokyo yang begitu padat dengan penduduknya, kita hampir jarang sekali melihat sampah di pinggir jalan. Hampir jarang. Kemudian yang kedua terkait ketertiban. Sangat tertib di sana. Jadi seramai apapun toko seumpama kita belanja di Tokyo itu, seramai apapun orang-orang yang belanja itu, mereka baris antri lurus seperti anak-anak mau masuk TK gitu. Itu yang memang tanpa ada Satpol PP atau tanpa ada seperti itu. Mereka dengan kesadaran penuh dan kesadaran tinggi, mereka sudah mampu untuk menjalankan seperti itu. Itu bisa jadi contoh negara-negara yang masih berkembang di seluruh dunia terutama. Kita bisa melihat berkiblat ke Jepang terkait bagaimana ketertibannya, kebersihannya. Saya jujur selama 4,5 bulan di sana, 4,5 bulan di sana, saya mendengarkan suara klakson itu hanya 3 kali, Mas Iman. Klakson mobil itu hanya 3 kali. Tidak hanya mobil sih, truk, motor hanya 3 kali. Karena apa? Tingkat kesabarannya sangat tinggi. Tingkat antusiasnya sangat tinggi. Kemudian kepekaannya juga sangat tinggi. Luar biasa. Sangat luar biasa. Berbeda jauh dengan India ya.
Nah, jangan sampai perak Mas Iwan. Ya, saya kan biasanya kan kalau mau tidur itu ya rata-rata tidur ya, lihat konten-konten pijet. Nah, itu keluarnya itu India. Terus saya lihat itu orang pijet di pinggir jalan, tin. Wah, Iya, betul. nggak menikmati banget itu. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di India juga seperti itu di negara-negara yang lain. Memang India dengan Indonesia ini agak mirip. Agak mirip, makanya Indi gitu kan, Iya, Indi dan iya, Indo gitu. iya, benar. Jadi mirip-mirip lah. Nah, kemudian di Jepang sendiri karena saking tertibnya itu tadi ya. Bahkan budaya di Jepang ketika orang berangkat ke kantor yang dia datang lebih dulu, Oh, itu dia parkirnya yang paling jauh. jauh. Soalnya nanti pulangnya gitu ya. Betul. Karena bukan pulangnya Mas Ivan. Karena apa? Ketika dia datang duluan dan dia parkir paling jauh, itu memberikan peluang untuk teman-teman yang datangnya sedikit terlambat biar parkirnya dekat dengan pintu masuk. Oh. Parkirnya paling depan. Biar tidak jauh-jauh jalan. Itu menunjukkan bahwa betul, itu menunjukkan bahwa sosial mereka sangat-sangat tinggi. Luar biasa. Itu yang harus dicontoh oleh rakyat-rakyat Indonesia terutama ya, yang saat ini dipimpin oleh Mas Gibran. Nah, itu harus benar-benar dicontoh. Bahkan Mas Gibran sendiri kalau bisa harus bisa memberikan contoh yang baik kepada kita. Ini saya sering-sering nanti ya. Oke, menarik. Teruskan. Iya, kemudian Mas Ivan, selain itu, di sana ketika kita menggoreng sesuatu, ini karena mencakup ilmu sosial ya. Itu menggoreng dalam arti asli kan, menggoreng. Iya, goreng makanan gitu kan. Kok seumpama kita goreng terasi, Oke, terasi. yang baunya tadi sampai ke tetangga, dan tetangga tadi tidak terima dengan bau terasi kita, Bisa dilaporkan polisi, kita bisa dipenjara. sebegitunya. Dan saya pernah mendengar bahwa kalau orang ya buang sampah terus ketahuan, nanti dendanya luar biasa. betul, Banyak ya? betul. Merokok di pinggir jalan, dendanya 2 juta. Wow. 2 juta. Merokok di pinggir jalan, dendanya 2 juta. Kita bersyukur bisa rokok. Kadang itu kan rokoknya di jalan sampai latunya kena orang. Nah, ini harus diketahui oleh orang-orang yang berada di lingkungan kita ya di Indonesia. Ya. Bagaimana kita sosial yang baik dengan orang lain, tidak menyalahi aturan, menunaikan hak-hak orang lain itu harus benar-benar dijaga. Benar. Terutama merokok sambil berkendara itu saya sangat anti sekali dengan orang yang merokok di Jalan. motor. Karena apa? Dia tadi bisa kena mata dan lain sebagainya. Benar. Tuh betapa sosial di Jepang itu sangat dijunjung tinggi karena memang di budaya Shinto sendiri, kembali lagi ke budaya Shinto ya. Karena di budaya Shinto memang seperti itu. Dia mengajarkan bagaimana menghormati orang lain, menghargai orang lain, mencintai orang lain. Bahkan jangankan dengan manusia, dengan tumbuhan, mereka sangat lemah lembut. Wow. Mencuci tumbuhan itu dengan lembut. Mereka ngobrol dengan nasi itu ngobrol dia. Wow. Di sana juga makannya nasi. Ngobrol dengan nasi. Contohnya Terima kasih kamu telah mengenyangkan perutku. Wow. Jadi orang Shinto itu Lebih menganggap dari Islam sendiri. betul. Cuman yang salah dari sisi Shintonya, dia menganggap semua itu menjadi Tuhan. Menjadi dewa gitu. Kekuatan sendiri-sendiri. Punya kekuatan sendiri-sendiri. Nah, salahnya itu menurut orang-orang Islam. Tapi kalau menurut orang Shinto itu sudah benar. Jadi kalau memang kita mau meniru orang-orang Jepang, tirulah budayanya. Jangan tiru terkait tauhidnya. Oke. Ya, karena tauhid kita memang sudah berpegang teguh dengan Islam, dengan mengakui keesaan Allah dan mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tapi dari sisi sosial kita harus meniru mereka. Harus itu. Ini menarik ya, karena di Islam sendiri kan rahmatan lil alamin itu apa dalilnya? Ya saya sedikit lupa. Intinya rahmatan lil alamin. Nah, itu kan Islam kan untuk rahmat bagi seluruh alam. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi ke tumbuhan, ke hewan itu juga berbelas kasihan, bukan hanya ke manusia. Itu sangat menarik sekali. Mungkin ada lagi pertanyaan dari saya ini. Iya, saya sebelumnya juga searching. Katanya itu di sana kalau di Indonesia ya dulu ya. Di Indonesia itu misal gini, jalan kan aspal kan warnanya hitam gitu. Betul. Ya. Pokoknya intinya itu sisi kota atau sisi desa itu di sana juga diatur warnanya, katanya gitu. Betul. Itu Betul bisa sekali itu. Bisa dijelaskan kok sampai sebegitu detailnya tuh. Mungkin gimana, Mas? Jadi gini Mas Ivan.
Kenapa di Jepang kok seperti itu ya? Karena kembali lagi ke tadi, dia itu menjaga hubungan sosial dengan orang lain. Mereka ketika membangun sesuatu, itu suara itu ada batasan. Suara ada batasan ya. Saya pernah Jadi dengar itu ya. sekian disable itu ada batasannya. Tidak boleh melebihi itu. Ketika melebihi itu dilaporkan polisi, langsung ditutup proyeknya, tidak boleh bangun. Wow. Karena saking ketatnya. Itu saya kan pernah lihat di siapa namanya yang matematika itu siapa? Jerome Pauline. Katanya suara nada dering itu diatur. Iya, benar. Lebih diaturnya itu ke kekerasannya. Kekerasan volumenya. Oke, hati-hati untuk sound horeg, jangan sampai ke sana. Jangan sampai ya. Ini menjadi pelajaran juga untuk kita. Ada bangkrut dari sound horeg. Iya. Karena di kitab-kitab ulama-ulama kita, terutama Madzhab Syafi'i, Mas ya. Iya ya. Salah satunya di Matan Ghoya wa Takrib. Benar. Ya, karya Imam siapa namanya? Siapa imamnya? Abu Suja. Abu Suja. Karya Imam Syekh Abu Suja. Di beberapa bab bagian belakang itu menjelaskan bahwa ketika kita membuka pintu jendela, kok pintu jendela tadi mengganggu orang lain, itu hukumnya haram. Ya, di muamalah ya. Iya, betul. Di bab bagian belakang seingat saya. Nah, dari situ bisa kita simpulkan bahwa ketika seseorang merasa terganggu dengan kegiatan dan aktivitas kita, itu bisa menjadi haram. Benar. Makanya kenapa para ulama kontemporer saat ini memfatwakan bahwa sound horeg itu haram. Karena tadi bukan di soundnya yang haram, tapi di bagaimana suaranya tadi itu mengganggu orang lain. Terlalu melampaui batas. Betul. Mungkin bagi mereka yang cinta dengan seperti itu, mereka tidak merasa terganggu. Ya. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang tidak suka? Benar. Terutama anak kecil, orang tua, kan kasihan gitu. Ya. Makanya saya ingin mengatakan bahwa orang yang tidak bisa menunaikan hak orang lain, terutama di urusan sound horeg tadi, itu adalah orang-orang yang tolol. Wow. Ini saya tidak mentololkan orang-orang yang cinta dengan sound horeg, tidak. Saya mentololkan orang yang dia tidak bisa memahami hak-hak orang lain. Benar. Saya mentololkan orang-orang itu. Jadi tolong di ini nggak apa-apa kalau mau di cut juga nggak apa-apa, silakan. Atau disensor. Biar viral aja. Okay. Ya itu karena kita sebagai orang Islam ya. Ya, benar. Masa sih kita tidak bisa menunaikan hak-hak saudara Muslim kita? Begitupun di Jepang tadi yang Mas Ivan tanyakan terkait cat warna. Cat warna, benar. Teman-teman seumpama nanti ditakdirkan Allah berangkat ke Jepang ya, bermain atau wisata gitu ya. Amin. Coba dilihat, kita hampir jarang sekali melihat cat rumah yang warnanya itu mencolok sekali. Di Jepang. Di Jepang. Semua cat warna itu diatur. Soft. Dibikin soft. Karena apa? Biar tidak mengganggu pandangan mata. Sampai segitu. Sampai segitunya. Mungkin bagi kita yang suka dengan warna tidak merasa terganggu. Ya. Biasa aja lah, cuman warna aja kok dipermasalahkan. Tapi bagi mereka yang mungkin kurang suka dengan warna-warna yang terang, apalagi kalau kena matahari kan Mas ya. Oh iya. Itu kan nyentrong kan. Seumpama warna kuning yang jreng. Kena matahari kan semakin panas gitu kan, semakin jreng gitu. Itu juga dari itu Shinto diatur. Shinto tadi ya. Itu bagian dari budaya Shinto tadi. Benar. Itu mengapa saya mengatakan bahwa terkait ilmu sosial kita harus mencontoh orang-orang Shinto. Benar. Tapi terkait keimanan harus tetap dengan kukuh dengan keimanan kita, yakni bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kemarin juga pernah mendengar bahwa sekarang kan Palestina dan Iran kan sedang bergejolak ya. Iya. Terus ada orang Palestina yang bilang, dengan Iran dengan Israel. Astagfirullah. Iya. Awas. Oke, bahaya. Dan ada orang yang bilang gini, oh Iran itu loh Syiah, Iran itu loh tidak Ahlus Sunnah. Jangan dulu. Itu juga saudara Muslim kita. Benar memang mereka itu, maaf ya, Syiah atau yang lain, tapi mereka itu adalah simbol dari Islam. Meskipun mereka mungkin tidak sesuai dengan kita, tapi mereka itu adalah saudara kita. Jadi saya kemarin tuh ikut salah satu diskusi. Jadi membahas tentang kok bisa Iran itu diam-diam tapi langsung nyerang gitu loh. Iya. Itu memang ternyata Iran itu sudah terkenal kalau orangnya itu cerdas-cerdas. Ilmuwan-ilmuwan juga dari Iran rata-rata. Cuman siapanya saya kurang tahu. Jadi sebenarnya
awalnya kan yang nyenggol kan Israel dulu kan di pidatonya Netanyahu. Iya. Kalau nggak salah. Terus kemudian Iran itu sebenarnya notice. Terus kemudian Iran itu senyap, jadi tidak membalas di publik. Cuman mereka punya beberapa hacker atau orang-orang yang memang mampu di bidang itu, hacking atau coding. Mereka diam-diam meretas CCTV di rumah Perdana Menteri. Diam-diam, kemudian meretas beberapa minggu. Mereka tidak membalas dengan omong atau gimana, tapi langsung dengan aksi. Jadi selama seminggu, misalnya sekarang itu hari ini Netanyahu itu bilang kayak ngajak aku loh hebat. Iran bisa nggak kayak gitu loh kan? Oh, nyindir gitu. Nyindir lah, benar nyindir. Nah, mereka tuh sejak hari itu langsung mencoba untuk meretas apa namanya? Di Israel itu kan ada pelindung itu apanya? Iron Dome. Itu mereka sudah ketemu di hari pertama hari itu. Tinggal bagaimana mereka melacak sistem di kantornya si Perdana Menteri. Setelah mereka ketemu, Iron Dome-nya, kodenya atau sandi-sandinya disimpan dulu, kemudian dicoba meretas di rumahnya Perdana Menteri tadi. Ketemu, pertama hal yang dilakukan adalah CCTV-nya diblok. Jadi CCTV-nya sudah ketemu dan kalau di sana kan CCTV kan ada monitornya ya. Monitornya itu sama Iran disetel atau diputar CCTV yang minggu kemarin. Jadi ditutupi. Jadi misal ya, saya orang CCTV. Oh, di luar aman. Padahal itu rekaman kemarin. Nah, tinggal mereka menunggu jadwal perpindahan piket. Jadi mereka tahu jadwal piket ini siapa, orang siapa. Saat perpindahan piket itu jam 12 malam atau malam lah kalau nggak salah. Langsung Iron Dome itu dibuka, dan rudal masuk. Maka mereka harinya itu bingung, kenapa kok bisa bolong padahal ada Iron Dome. Iya. Dulu kan Palestina kan pernah menyerang Israel dengan beberapa serangan dan kemudian tidak semua, hanya beberapa persen, 10% lah yang masuk karena ada Iron Dome tadi. Dan ini luar biasa, Iran seperti itu. Nah, saya kemarin tuh di komen kok ada orang bilang, oh Iran itu Syiah. Padahal itu kan termasuk gimana Muslim ini bisa unjuk gigi di dunia kan. Begitupun sama dengan Jepang tadi. Iya. Jadi urusan keimanan ya oke lah kita nafsi-nafsi. Mungkin kalau memang berbeda ya silahkan gitu. Itu hak-hak kalian. Tapi terkait keimanan itu memang hak kita. Akan tetapi urusan sosial kita harus juga menunaikan hak-hak orang lain. Benar. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk beriman seperti iman kita. Tapi kita juga harus bisa mengajak orang lain untuk bagaimana kita menunaikan hak-hak sosial mereka, bagaimana kita menunaikan yang menjadi kewajiban kita untuk mereka itu harus benar-benar ditekankan itu, terutama di zaman sekarang ya. Karena zaman sekarang ini saya rasa semakin ke belakang kok semakin terbelakang gitu. Ya, jadi zaman sekarang ini menurut saya semakin belakang tapi juga semakin terbelakang. Mungkin kalau semua orang seperti tadi di dunia ini kan damai-damai aja. Betul. Terbelakangnya dalam artian moral ya. Moral tadi saya sampaikan lagi terkait moral, adab dan akhlak itu. Bagaimana menghargai orang lain, bagaimana mencintai orang lain itu sangat saya tekankan. Terutama di podcast ini ya, karena masih perdana ini saya menyampaikan hal seperti ini. Ini saya sedikit menunjukkan bagaimana prinsip dalam kehidupan saya. Benar. Jadi prinsip dalam kehidupan saya itu menekankan kepada diri saya sendiri bagaimana caranya kita ini untuk berusaha memahami orang lain. Benar. Jangan memaksa orang lain untuk memahami kita. Ini prinsip yang saya tekankan untuk diri saya sendiri. Barangkali teman-teman nanti mau mengikuti silahkan. Itu prinsip saya. Bagaimana caranya kita harus memahami orang lain. Jangan memaksa orang lain memahami kita. Karena kalau kita sudah berusaha memahami orang lain, insya Allah pasti orang lain juga akan memahami kita. Pasti orang lain juga akan menghargai kita. Merendahlah sampai orang lain pun tidak ada yang merendahkan kita. Kata-kata yang menarik. Mungkin tadi yang disampaikan oleh Mas Haki sangat menarik ya, bagaimana kondisi di sana. Mungkin yang ingin saya tanyakan lagi adalah ini khusus untuk Islam ya. Gimana sih kondisi Islam di sana? Apakah kalau di USA ada
apa namanya? Fobia Islam itu apa namanya? Islamophobia. Islamophobia ya. Apakah ada diskriminasi atau mereka sangat dihargai di sana? Bagaimana sih potensi Islam juga di sana? Oke. Bisa dijawab. Intinya begini teman-teman. Kebetulan penelitian saya untuk skripsi tahun ini itu membahas tentang dakwah bilhal di negeri Jepang. Tantangan dan peluang dakwah bilhal di negeri Jepang. Jadi bagaimana kondisi umat Islam saat ini yang di Jepang ya terutama ya. Sebenarnya orang-orang Jepang sendiri ini terbuka sekali dengan agama-agama luar. Sebenarnya mereka sendiri itu terbuka. Akan tetapi apa? Kalaupun kamu membawa agama Islam ke negeri Jepang, kamu juga harus mengikuti tata tertibnya di Jepang. Jadi saya sampaikan kepada mereka. Oke. Saya tahu. Ya, kepada mereka kaum Enggak. Begini. Bukan kaum yang saya kritik, tapi oknum yang saya kritik. Mereka adalah orang-orang yang tolol. Bahaya nih. Ketika dia datang ke Jepang sebagai tamu, tapi dia merasa sebagai tuan rumah. Itu contoh kecil bagaimana keterbelakangan moral kita, keterbelakangan moral umat akhir zaman ya seperti itu. Contoh ya, saya contohkan. Saya sebagai tamu datang ke rumahnya Mas Ivan. Di rumah Mas Ivan itu ada aturan, jangan berisik. Tapi tiba-tiba saya di sana nyetel musik NDX AK dengan sound yang volumenya sangat besar. Gitu ya, Bang? Enggak, saya contohkan. Kira-kira Mas Ivan marah enggak? Ya jelas dong. Jelas kan? Pasti kan? Begitupun dengan Jepang. Mereka sebagai tuan rumah memberikan batasan bagaimana tertibnya di kereta, bagaimana tertibnya di jalanan, ya kan? Bagaimana menghargai orang lain. Tapi kita datang sebagai tamu, yang notabene kita ini hanya sebagai pendatang. Berani-beraninya kita unjuk gigi merasa sok hebat di sana. Jadi tolong oknum-oknum jangan seperti orang-orang tolol. Oknum-oknum. Saya tidak mengatakan semua, tapi oknum-oknum. Tahu kan kalian oknum? Oknum ya orang-orang yang berusaha merusak citra. Sebagian. Maka benar kata Bung Karno. Saya berjuangnya lebih mudah karena melawan penjajah. Dan kamu akan lebih susah karena kamu melawan bangsa sendiri. Iya. Jadi tolong teman-teman yang berada di Jepang terutama, bagaimana kita menumbuhkan rasa-rasa kasih sayang, bagaimana kita menumbuhkan adat istiadatnya orang-orang Jepang yang penuh dengan ketertiban, keheningan, ketenangan. Jangan kita rusak dengan seperti itu, karena kalian tidak hanya membawa nama tapi juga membawa nama Islam, tapi juga membawa nama Indonesia, dan membawa nama-nama yang lain. Jadi tolong untuk dipelajari lagi bagaimana cara beradab dengan orang lain, berakhlak dengan orang lain. Kemudian kondisi Muslim di Jepang saat ini alhamdulillah semakin berkembang sekali. Dari tahun 2012 itu masih beberapa ribu orang saja yang memeluk Islam, tapi sekarang di 2025 itu sudah semakin meningkat ya sampai kurang lebih 140 ribuan orang lebih bahkan. 100. Jadi menunjukkan bahwa sangat signifikan peningkatan Islam di sana. Begitupun orang-orang Jepang juga banyak sekali yang sudah mu'alaf. Kemarin saya mau mu'alafkan sebenarnya dua orang yang saya mu'alafkan. Tapi yang satu ini mu'alafnya ketika saya sudah pulang. Akan tetapi yang membimbing tanya jawab terkait keislaman saya ketika di Jepang. Jadi yang dua ini yang satu orang Filipin, yang satu orang Jepang, yang satu orang Jepang lagi. Jadi yang dua Jepang, yang satu Filipin. Cuman yang satu itu dia memeluk Islamnya ketika saya sudah pulang. Akan tetapi pra keislamannya dia itu dia tanya jawabnya dengan saya. Beliau menanyakan bagaimana Islam, kemudian bagaimana ajaran baginda Nabi dan lain sebagainya. Saya sampaikan bahwa baginda Nabi itu sebenarnya
datang ke dunia ini tujuannya adalah innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Memperbaiki akhlak, memperbaiki adab, memperbaiki ilmu sosial dan lain sebagainya. Jadi tidak jauh beda lah dengan Jepang sebenarnya yang diajarkan bagi Nabi. Ya, jadi seperti itulah kondisi umat Islam saat ini, Mas Ivan. Oke, alhamdulillah. Ya mungkin judulnya kan seperti ini ya. Mungkin kita agar tahu gimana sih kondisi muslim. Berarti tidak ada diskriminasi, bahkan welcome ya. Sangat welcome. Akan tetapi tadi yang perlu diingat harus menyesuaikan dengan adat istiadat orang Jepang. Akhlaknya dijaga, tutur katanya dijaga, jangan berisik, jangan sok-sokan, pakai apalah itu gaya-gaya kuda-kuda di kereta. Untuk apa gitu loh? Menurut saya itu untuk apa gitu loh? Ya mungkin sisi positifnya banyak orang Jepang, beberapa orang di mancanegara itu tertarik dengan silatnya di Indonesia. Tapi kalau silatnya tadi menyalahi aturan yang di negara tersebut, ya orang pasti nggak akan respect. Benar. Itu sampai di komen di KBRI loh. Coba dicek di IG-nya KBRI terkait bagaimana akhlak dan adabnya orang-orang Indonesia di sana. Tolong diperbaiki. Kemarin kan saya sempat melihat postingan sampean ya, karena kalau Jumatan ini sampai apa namanya itu ya? Berkloter. Betul. Berapa kloter biasa itu? Jadi kebetulan di masjid saya di Nusantara itu tadi, sebelumnya itu hanya 1 kloter, Mas Ivan. Satu kloter. Hanya 1 kloter sebenarnya. Sebelum kedatangan saya. Tapi ketika kedatangan saya, alhamdulillah membawa secercah hidayah. Membawa secercah hidayah kepada kaum-kaum sekitar. Sehingga menjadi 2 kloter. 2 kloter. Di setiap kloternya itu kurang lebih 150 orang. 150 orang. Berarti itu satu aula itu muat itu orang ya? Dua lantai, Mas Iwan. 2 lantai. Ya, jadi lantai 4 dan lantai 5 gitu. Cuman ya kan syaratnya kan kita harus bisa mengetahui imam sih. Syaratnya untuk sah sholat itu kan kita harus mengetahui imam. Tidak pun dengan penglihatan, kita juga bisa dengan pendengaran. Jadi di lantai 4 itu kita pasang TV yang memang langsung menuju ke CCTV imam. Oh, itu putri atau putra atau digabung? Kalau untuk Jumatan digabung putra semua. Tapi kalau untuk sholat biasa selain hari Jumat, itu yang lantai 4 putri, yang lantai 5 putra. Seperti itu. Mungkin teman-teman yang sedang di Tokyo atau sedang di Jepang, Tokyo lah ya, daerahnya ya? Iya, betul. Bisa mampir ke Masjid Akihabara. Mungkin gimana kondisinya? Itu berarti di apartemen? Di apartemen. Berarti lantai satunya enggak masjid? Bukan. Kita bercampur dengan orang Jepang asli juga. Memang di sana katanya lahannya sudah enggak ada emang ya? Sebenarnya ada sih, Mas Ivan. Cuman di daerah-daerah pinggiran. Kalau di kota itu terkait biaya sebenarnya menghalangi itu. Kenapa kok di situ? Karena mungkin biar jadi pusat. Betul. Memberikan kesempatan itu motivasi beliau penggagas Masjid Nusantara itu kan Bapak Muhammad Anwar. Beliau dari Jakarta. Kemudian hijrah ke Jepang. Iya, dan alhamdulillah menjadi termasuk orang kaya raya. Nah, dari situ beliau ini termotivasi untuk membuat masjid. Karena apa? Karena beliau sendiri pernah mengalami kesusahan mencari sholat. Kesusahan mencari tempat sholat. Sampai-sampai beliau ini membawa sajadah sendiri dan sholat di taman. Karena pada waktu itu di tahun kurang lebih 2010 kalau tidak salah, beliau itu susah cari tempat sholat, hingga sholat di taman dan di depannya ya banyak anjing berkeliaran. Jadi beliau risau gitu. Kemudian beliau berjanji dengan dirinya sendiri dan berjanji dengan Allah, ya Allah, kalau memang jenengan takdirkan saya memiliki rizki yang banyak, insya Allah saya akan menunaikan niat saya untuk membangun masjid. Nah, dari situ beliau termotivasi, membuatlah Masjid Nusantara. Dan saat ini ada 3 Masjid Nusantara, Mas Ivan. Masjid Nusantara. Iya, betul. Masjid Nusantara 1 berada di Akihabara, Tokyo. Masjid Nusantara 2 berada di Asahikawa. Di Asahikawa. Itu berada di Sapporo, daerah-daerah atas. Jadi Akihabara itu nama daerah ya? Iya, nama daerah. Bukan nama masjidnya kan? Bukan. Rodotus Salah. Bukan. Tak kira. Akihabara itu nama daerah. Yang satu di Asahikawa tadi, Nusantara 2, kemudian Nusantara 3-nya baru diresmikan kemarin. Baru diresmikan kurang lebih 2 minggu yang lalu. Di daerah Subame Niigata.
Tapi di Tokyo juga. Apanya? Di Tokyo juga kan? Masih di daerah Niigata, namanya Niigata. Cuman tidak terlalu jauh sih, 300 kilo lah dari Tokyo. Berarti Tokyo itu nama kota, Akihabara kayak kecamatan lah ya. Iya, mungkin kayak gitu lah. Iya. Ya kalau enggak salah kurang lebih seperti itu. Kalau enggak, Tokyo itu provinsi mungkin ya. Provinsi. Tokyo provinsi, kemudian Akihabara itu kota gitu. Iya. Akihabara itu kota pusat elektronik terbesar di Jepang dan pusat anime. Oke. Oke, kita melipir dari masjid-masjid tadi ya, atau yang berbau dengan keagamaan. Nah, sekarang kita gimana sih kondisi misal di Jepang itu hal-hal yang menarik atau terkait teknologi ya, mungkin pembayaran atau katanya di sana kan nggak ada karyawan, adanya mesin, pembayaran pakai mesin. Itu mungkin bisa diceritakan terlebih ya. Katanya kemarin kan kalau mau cari makanan susah. Betul. Itu mungkin di sisi enaknya dulu, terus kemudian nggak enaknya apa? Oke, berarti terkait keseharian Mas Iwan. Keseharian, ya. Oke. Terkait keseharian, untuk enaknya itu ya kita melihat ketertiban di sana itu tadi. Ya. Itu yang bikin saya betah di Jepang itu ya karena itu tadi. Tertib, orangnya ramah, kemudian bersih, itu yang membuat kita enak. Kemudian lain daripada itu terkait teknologi. Itu pembayaran di Konbini itu kayak minimarket lah. Namanya Konbini. Di minimarket itu pembayarannya rata-rata ya. Kebanyakan itu menggunakan mesin. Jadi self service, bayar sendiri. Betul, bayar sendiri menggunakan mesin. Ada juga yang masih menggunakan kasir. Tapi beberapa banyak juga menggunakan mesin. Jadi kita masukkan uang, kita scan barang sendiri. Gitu ya. Iya, kita beli kantongnya juga. Pokok intinya mengajarkan kemandirian. Tingkat untuk pencurian atau itu itu berbeda dengan kaum Indonesia ya. Iya. Berbeda dengan kaum Indonesia. Saya tidak menyebutkan sebuah daerah. Akan tetapi memang semoga di Indonesia bisa meniru Jepang terkait ketertibannya, terkait kejujurannya terutama. Di sana itu sangat-sangat jujur, sangat-sangat beradab daripada orang-orang Indonesia ya, yang menurut saya notabene Islam namun juga masih banyak yang biasa gitu ya. Jadi orang Jepang sendiri itu lebih beradab menurut saya. Karena beliau ya nggak ada istilah kalau di Indonesia tuh ngutil gitu. Ngutil atau nyelentem barangnya gitu. Jadi ambil 5 bayarnya 1 itu enggak ada. Tapi sebenarnya andai pun dia mau, itu besar sekali kesempatan untuk mengambil itu. Kayak tadi ya. Iya, tapi mereka tidak. Mereka benar-benar apa istilahnya gitu tuh ya. Ini benar-benar prinsip. Betul, prinsip mereka itu kejujuran, prinsip mereka itu amanah dan lain sebagainya. Itu sebagaimana yang dicontohkan oleh nabi kita ya. Seperti itu. Jadi insya Allah aman lah kalau di Jepang. Kemudian kalau sisi nggak enaknya itu kalau menurut orang Islam ya susahnya mencari makanan halal. Terus sehari-hari itu makan apa berarti? Kebetulan kalau saya sendiri Mas Ivan bisa masak kan. Jadi saya masak sendiri. Berarti beli bahannya. Betul. Dan itu pun selektif ya, harus selektif. Kita ndak bisa kalau beli ayam atau daging yang tidak ada logo halalnya. Oh, ada logo halal? Ada beberapa yang logo halal. Ada juga yang tidak logo halal. Itu berarti ya penyembelihannya campur dengan babi dan lain sebagainya. Karena di sana kan babiisme gitu kan, jadi makanan babi itu sebagai kehidupan. Pernah itu ada teman kita ditanya sama orang Jepang, kenapa sih kok Islam itu nggak boleh makan babi padahal babi kan enak? Ya. Karena dia tidak mau bertele-tele menjawab lebih jauh ya. Beliau memberikan jawaban dengan epic comeback gitu. Iya. Jadi beliau menjawab, kenapa kok Islam nggak boleh makan babi? Karena orang-orang Islam ini privilege. Iya, privilege. Oke. Orang-orang Islam ini tidak bisa makan daging-daging murah. Jadi sana sapi itu lebih murah. Iya. Tidak bisa makan daging-daging murah.
Jadi kita disuruh untuk makan daging-daging yang mahal. Jawaban Daging yang sapi, sangat daging epic. kambing. Ya, itu menurut saya jawaban yang sangat epic sekaligus memberhentikan tanya jawab tadi biar tidak semakin jauh. Karena kalau dijelaskan konsep keimanan dia juga tidak akan paham. tahu, ya, Iya, karena mereka menganggap babi itu jauh lebih enak dari sapi. Tapi sebenarnya harganya lebih mahal. Lebih mahal sapi daripada babi di sana. Sebetulnya Ya itu sebenarnya dari segi nggak enaknya ya dari makanan tadi sih. selain itu nggak ada. Selain itu menurut saya sih no problem, tidak ada masalah. Terus rata-rata orang yang di sana itu bekerja ya, rata-rata bekerja. Nah itu bekerjanya di apa saja bidangnya? Pekerja kemudian pelajar juga banyak. Ada belajar. Ada. Kalau pekerja itu ya ada berbagai macam pekerjaan sih. Ada gemba. Gemba itu proyek kalau di Indonesia. Ya. Tapi jangan dibayangkan proyek di Indonesia sama di Jepang. Proyek di sana gajinya bisa 30-40 juta. Oh, Ya, karena menurut mereka pekerjaan seperti itu berat dan harus ada lisensi khusus. ya benar. Keselamatannya. Kemudian ada kaigo. Kaigo. Kaigo itu seperti perawat. Jadi merawat lansia Oh, ART. beda. Beda. Di sebuah panti jompo gitulah. Oh, Nah, kaigo. tempat khusus. Iya. Kemudian ada TG. TG. Iya, kemudian ada apa namanya? Orang-orang IT di perkantoran itu juga banyak sih. Karyawan-karyawan budak-budak korporat gitu juga banyak. Oke, mungkin sangat menarik ini. Beberapa hal-hal yang kita bahas pada malam hari ini. Mungkin teman-teman ingin diskusi dengan Mas Haki ini bisa kontak lewat Instagram. Mungkin Iya, bisa dicek boleh, Instagramnya boleh. apa Mas? Fuad.bihak. Fuad.bihak bisa Oke. dicek nanti teman-teman. Mungkin orangnya humble, jadi misal kalian tanya atau apa mesti dijawab. Tenang Oke. aja. Nah, Siap. dari cerita tadi saya kok kepengin berangkat kayaknya. Teman kita ada loh yang sudah insya Allah akan berangkat. Berarti memang tetap di sana atau kayaknya Insya Allah akan menetap di sana, Mas Fandi. Oh ya. Teman kita insya Allah mau berangkat ke Ya, sana. mungkin next Dalam time. rangka kerja tapi ya. Ya. Kita next time undang dia karena salah satu sahabat kita juga. Dari kita punya dulu itu di SMP itu punya circle lah. Memang laki-lakinya hanya itu aja. Jadi ya ada teman kita yang ke sana, berangkat ke sana dalam rangka kerja ya karena relasi dari Mas Haki ini. Jadi Mas Haki ini pulang, kemudian kan kenal orang-orang di sana, kemudian menawarkan lah kepada teman kami namanya Mas Fandi. Mungkin next time kita undang karena dia Boleh, masih boleh. sekolah ya, sekolah bahasa di daerah Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Nah, kita doakan semoga lancar bisa Amin, berangkat ke amin, sana. Ya, ini berkat Wasilah lah. wasilah. Iya. Oke. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan lagi cuman sudah terjawab. Mungkin ini terakhir dari saya pertanyaannya bagaimana sih? Ini kan Mas Hakian di usia muda, saya juga masih muda, kurang lebih ya 22, 23, 24 ya. Iya, 23 jalan ke 24 sekarang. Ha. Usia segini kan sekarang kan orang-orang itu kan gimana ya? Menganggap bahwa wayai dolin. Iya. Wayai guyon, wayai menikmati masa muda. Tapi Mas Haki ini sudah malang melintang di dunia perdaian. Nah, ini bagaimana membangun sisi kalau branding diri kita sebagai dai, kemudian gimana sih kiat-kiatnya PD atau menurut orang ini sangat luar biasa loh. PD, hafid dan lain-lain itu kan menurut seorang seperti saya kan wah ini luar biasa. Nah, ini bagaimana membangun dari awal. Minusnya kurang ganteng gitu. Relatif gitu ya, saya bilang. Begini gimana aja kiat-kiatnya lah. Oke. Bisa jadi dai muda. Jadi gini sih Mas Ivan. Kejarlah akhiratmu, Oke. maka duniamu akan mengejarmu. Oke. Sebenarnya itu kalimat yang menurut orang-orang para pengejar dunia itu kalimat yang salah. Karena gimana kita bisa mengejar akhirat kalau kita tidak punya dunia gitu. Oke. Nah, itu berarti mindset yang salah menurut saya. Dalam artian ketika kita berusaha maksimal untuk menjalankan akhirat kita, menjalankan tujuan akhirat kita, insya Allah dunia itu akan mengikuti kita gitu. Oke. Contoh kecil, teman-teman yang ambis sekali untuk mendapatkan sesuatu urusan dunia ya. Di usia muda terutama. Di usia muda terutama.
Ketika dia ambis memiliki sesuatu, tapi dia tidak diimbangi dengan akhirat dia, yaitu berdoa ke Allah, mencari rezeki yang halal, ya mungkin itu bisa tercapai, tapi di situ tidak terletak sisi keberkahannya. Benar. Nah, sisi keberkahannya dalam artian ambis dia itu tidak mengajak dia untuk ke akhirat gitu. Benar. Jadi sisi keberkahannya di situ. Ambis dia itu tidak membawa dia ke akhirat. Contoh, seumpama kamu ambis untuk beli mobil, saking ambisnya semua diterabas, halal haram semua diterabas. Entah itu cari duitnya dengan cara haram, dengan cara judi, dengan cara yang lain sebagainya. Naudzubillah, bisa jadi mobil itu membawa dia menuju ke nerakanya Allah. Wow. Dibawa untuk ke maksiat lah, open BO lah. Kemudian mobil itu dibawa untuk mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Jadi menurut saya, prinsip saya sendiri ya, setiap orang memiliki prinsip masing-masing ya, boleh. Kejarlah akhiratmu maka duniamu akan mengikutimu. Luar biasa. Itu menurut saya. Bagaimana kiatnya ya berbeda dengan Mas Gibran ya. Kiat Mas Gibran kan belajar, kemudian taat kepada guru ya. Aduh. Itu kiat-kiat dari Mas Gibran. Ya itu sebenarnya benar, cuman kurang benar. Ya. Karena kiat-kiat untuk menjadi orang sukses ya tidak hanya itu. Kiat-kiat jadi orang sukses ya mengetuk pintu langit. Betul. Bagaimana kita taat kepada Allah. Benar. Bagaimana kita taat kepada orang tua. Oke, sangat menginspirasi sekali. Teman saya ini memang luar biasa karena dari kecil sudah menunjukkan public speaking yang bagus. Jadi dari kecil juga hafalannya juga bagus. Jadi ya seperti inilah di usia muda. Siapa yang tapi sudah punya ini ya. Jadi sudah sold out, nggak bisa. Kalau mau tanya-tanya, monggo di Instagram tadi fuad.bayhat ya. Iya. Saya bisa, misal teman-teman mau ada yang diwawancara atau punya cerita menarik lah tentang seperti Mas Haki ini punya pengalaman di Jepang, mungkin teman-teman mau cerita bisa DM saya. Nanti kita tentukan apa temanya, jadwalnya gimana, tempatnya di mana, monggo. Mungkin dari saya selaku host, terima kasih pada Mas Haki sudah hadir di sini. Ini FII ini bukan di rumah saya atau di rumah Mas Haki, ini di warung ya. Jadi tadi itu saya agak takut. Jadi saya agak takut tadi nyebut beberapa itu dan saya edit aja ya. Oke, terima kasih. Selamat malam bagi pendengar podcast Ruang Penat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.